Halo semuanya, di sini kami dari kelompok F akan memaparkan materi bab 4 mengenai peran dan tanggung jawab auditor internal dan eksternal, serta bab 5 mengenai manajemen risiko perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Naila Oktavira dengan NPM 240130102556. Berikut ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Isabel Masyakira Agneta dengan NPM akhir 42. Yang kedua ada Yunike Naema Simbolon dengan NPM akhir 97. Ketiga ada Kartika Dwi Astuti dengan NPM akhir 222. Dan yang keempat ada Aisyah Lindi Nur Saputri dengan NPM akhir 229. Yang kelima ada Aulia Septi Indira dengan NPM akhir 302. Dan yang terakhir ada Eka Fatimatul Zahro dengan NPM akhir 396. Di sini saya bersama rekan kelompok akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab auditor internal dan juga eksternal. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai peran auditor eksternal dalam mendukung Good Corporate Governance atau GCG. Peran utama auditor eksternal adalah memberikan opini audit yang independen dan juga objektif atas laporan keuangan. Auditor juga berfungsi sebagai gatekeeper pasar modal karena membantu menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan perusahaan. Dengan adanya opini audit, kredibilitas laporan keuangan akan menjadi lebih meningkat. Dalam konteks GCG, auditor berkontribusi dengan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan juga pemegang saham. Auditor memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan saji material, serta dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pengendalian internal. Namun, auditor memiliki batasan-batasan tertentu, yang dimana auditor tidak dapat menyusun laporan keuangan karena penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen. Kemudian, auditor juga tidak dapat menjamin bahwa perusahaan sepenuhnya bebas dari fraud. Auditor hanya memberikan reasonable assurance, bukan absolute assurance. Terkait akuntabilitas, auditor akan bertanggung jawab kepada pemegang saham, dewan komisaris, dan juga komite audit, bukan kepada manajemen. Hal ini untuk menjaga independensi dan menghindari konflik antar kepentingan. Bentuk akuntabilitas auditor akan bersifat kontraktual, profesional, regulatif, dan juga sosial karena auditor bekerja untuk kepentingan publik. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis opini audit yang dapat diberikan oleh auditor eksternal. Yang pertama, ada opini wajar tanpa pengecualian, yang berarti laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hal ini merupakan sebuah sinyal positif bagi para investor dan juga pemegang saham. Dan yang kedua, wajar dengan pengecualian, yang berarti terdapat masalah tertentu tetapi tidak memengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Hal ini biasanya dianggap sebagai bendera kuning. Kemudian yang ketiga, ada tidak wajar atau adverse opinion, yang dimana opini tidak wajar ini menunjukkan adanya kesalahan saji material dan pervasif sehingga laporan keuangan tidak dapat diandalkan. Yang terakhir ada disclaimer of opinion, yaitu ketika auditor tidak memperoleh cukup kuat bukti audit yang sehingga tidak dapat memberikan opini. Hal ini merupakan sebuah sinyal adanya risiko serius dalam sistem pengendalian perusahaan. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai standar Professional Auditor External, yaitu International Standard on Auditing atau ISA. Jadi ISA itu merupakan standar audit internasional yang ditetapkan oleh ISSB di bawah IVSI. Jadi standar ini tuh digunakan secara global untuk memastikan bahwa audit laporan keuangan itu dilakukan dengan kualitas dan konsistensi yang tinggi. Nah, di Indonesia sendiri itu ISA diadopsi ke dalam standar profesional akuntan publik atau SPAP yang diterbitkan oleh IAI. Nah, tujuan utama dari ISA adalah menyediakan kerangka prinsip dan prosedur yang menjadi pedoman auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan audit. Namun, ISA tidak bersifat kaku atau perspektif. Jadi auditor itu tetap dituntut menggunakan professional judgment dalam menerapkan standar sesuai dengan kondisi dan kompleksitas klien. Nah, beberapa prinsip fundamental dalam ISA ada antara lain adalah skeptisisme profesional, yaitu sikap selalu kritis terhadap bukti audit dan
tidak langsung menerima pernyataan manajemen begitu saja. Nah, kemudian pendekatan berbasis risiko, di mana auditor itu mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material sebelum menentukan prosedur audit. Selain itu, terdapat konsep materialitas yang membantu auditor menentukan apakah suatu kesalahan cukup signifikan untuk mengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, yang terakhir, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini. Nah, contoh standar penting dalam ESA antara lain ESA 260 tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, ESA 315 tentang identifikasi dengan penilaian risiko, serta ESA 500 tentang bukti audit. Nah, secara keseluruhan, kepatuhan terhadap ESA ini sangat penting karena menjadi dasar agar opini audit dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum. Oke, yang selanjutnya ada peran dan fungsi auditor internal serta tugas pokok SKAI. Selanjutnya kita masuk pada peran dan fungsi auditor internal. Berbeda dengan auditor eksternal yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan, auditor internal itu merupakan bagian organisasi itu sendiri. Jadi meskipun demikian, mereka tetap harus independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Fungsi utama auditor internal adalah memberikan assurance dan konsultasi untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta tata kelola perusahaan. Nah, auditor internal juga berperan sebagai trusted advisor bagi manajemen dan juga sebagai pihak yang memberikan peringatan dini atau early warning terhadap potensi risiko yang ada. Nah, ruang lingkup kerjanya itu tidak hanya terbatas pada aspek keuangan aja, tapi juga mencakup operasional atau sistem di sebuah perusahaan. Nah, juga ada kepatuhan regulasi hingga budaya organisasi juga. Nah, pendekatan yang digunakan basis risiko sehingga fokus audit itu diarahkan pada area memiliki risiko paling tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, secara lebih spesifik, tugas pokok SKI itu meliputi evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengadilan internal, penilaian terhadap proses manajemen risiko, serta dukungan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, selain itu, SKI juga melaksanakan audit kepatuhan terhadap kebijakan peraturan yang berlaku, serta dapat memberikan layanan konsultasi sepanjang tidak mengganggu independensinya. Nah, untuk seluruh kegiatan yang tersebut itu dilaksanakan berdasarkan rencana audit tahunan yang disusun berbasis risiko, dan hasilnya itu dilaporkan kepada manajemen serta komite audit. Dengan demikian, auditor internal itu berperan penting dalam membantu organisasi melindungi aset, mencegah kegagalan, dan menciptakan nilai tambah. Selanjutnya, ada hubungan SKI dengan komite audit. Hubungan ini dirancang secara formal untuk memastikan bahwa SKI dapat menjalankan tugasnya secara objektif, bebas dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya dari manajemen operasional yang menjadi subjek audit mereka. Struktur pelaporan ini itu adalah elemen kunci dari hubungan. Kemudian, pelaporan fungsional ini mencakup beberapa interaksi penting seperti yang pertama, persetujuan rencana dan anggaran. Komite audit meninjau dan menyetujui rencana berbasis risiko serta anggaran SKI agar selaras dengan risiko dan strategis perusahaan. Yang kedua, penerimaan laporan audit. Pada penerimaan laporan audit ini itu menerima laporan berkala tentang temuan signifikan, kelemahan pengendalian dan resiko, dan juga tindak lanjut rekomendasi. Yang ketiga, penunjukan dan evaluasi kerja. Pada penunjukan dan evaluasi kerja ini, komite audit berperan dalam mengangkat, menilai kinerja, dan menghentikan CAI untuk menjaga independen audit internal. Yang keempat, dari sisi privat. Pada sisi privat ini, itu komite audit mengadakan pertemuan tertutup dengan CAI tanpa manajemen untuk membahas isu sensitif secara objektif. Selanjutnya, piagam audit internal. Piagam ini itu adalah dokumen formal tingkat tinggi yang menjadi dasar
konstitusional fungsi audit internal dalam organisasi. Dokumen ini secara resmi menetapkan tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan posisi Satuan Kerja Audit Internal atau biasanya disebut SKAI, sekaligus memberikan legitimasi agar SKAI ini dapat bekerja secara efektif dan independen. Secara umum, piagam audit internal ini mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama, misi dan tujuan. Misi dan tujuan ini itu memberikan jasa ansuransi dan konsultan yang independen untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Yang kedua, ruang lingkup. Pada ruang lingkup ini itu mencakup evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal secara menyeluruh. Yang ketiga, independensi dan objektivitas. Pada yang ketiga ini tuh audit internal independensi ini melihat dari aktivitas yang diaudit dengan pelaporan fungsi PAI kepada komite audit. Yang keempat, wewenang. Pada wewenang ini itu memiliki akses yang tidak terbatas ke dalam catatan, aset, atau personal yang relevan untuk pelaksanaan audit. Yang kelima, tanggung jawab atau responsibility. Pada tanggung jawab ini itu audit internal menyusun rencana audit berbasis resiko, melaksanakan audit sesuai standar, melaporkan hasil, dan memantau tindak lanjut. Yang keenam, standar praktik profesional. Pada standar ini, patuh pada standar internasional praktik profesional audit internal atau biasanya disebut IIA. Nah, kemudian di sini ada akuntabilitas auditor dan independensi. Yang pertama kita akan bahas apa sih independensi itu. Jadi independensi sendiri merupakan sikap mental auditor yang tidak memihak dan bebas dari pengaruh yang dapat mengganggu objektivitasnya. Dalam profesi audit, independensi adalah suatu fondasi utama karena auditor akan bertanggung jawab atas opini yang diberikan kepada publik. Lalu ada hubungan dengan akuntabilitas auditor yang bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Nah, tanpa adanya independensi atau jika independensi tidak dijaga, maka opini auditor ini tidak akan bisa dipercaya. Akibatnya, kredibilitas profesi itu bisa runtuh dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan akan hilang. Selain itu, objektivitas auditor ini memiliki dua dimensi. Yang pertama, independensi dalam fakta, yaitu auditor benar-benar bersikap objektif secara mental dan tidak terpengaruh kepentingan apapun. Kedua, independensi dalam penampilan, yaitu auditor terlihat objektif di mata publik. Artinya, bukan hanya harus independen secara nyata, namun juga harus tampak independen agar kepercayaan publik itu tetap terjaga. Nah, kemudian di sini ada faktor yang memengaruhi independensi. Yang pertama adalah self-interest threat, yaitu kondisi di mana adanya kepentingan finansial atau pribadi auditor terhadap klien. Nah, jika auditor memiliki saham atau hubungan ekonomi dengan klien, maka objektivitasnya ini dapat terganggu. Kemudian yang kedua ada self-review threat, yaitu ketika auditor harus mengaudit pekerjaan yang sebelumnya ia buat sendiri. Kondisi ini itu dapat membuat auditor sulit bersikap kritis terhadap hasil kerjanya sendiri. Yang ketiga adalah familiarity threat, yaitu hubungan yang terlalu dekat atau terlalu lama dengan klien. Kedekatan ini itu bisa menurunkan sikap profesional dan membuat auditor itu menjadi kurang independen. Yang keempat adalah advocacy threat, yaitu ketika auditor membela atau mempromosikan kepentingan klien sehingga tidak lagi bersikap netral. Dan yang terakhir adalah intimidation threat, yaitu adanya tekanan atau ancaman dari klien, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi keputusan auditor. Nah, kelima ancaman ini harus diidentifikasi dan dikelola agar independensi auditor itu tetap terjaga. Kemudian ada rotasi auditor dan safeguard atau pelindungan independensi. Nah, rotasi auditor dan safeguard ini itu bertujuan untuk menjaga dan memperkuat independensi auditor agar opini audit itu tetap objektif, kredibel, dan bebas dari pengaruh kepentingan atau tekanan. Yang pertama, rotasi auditor. Di sini ada dua jenis rotasi, yaitu rotasi partner audit, di mana engagement partner ini akan diganti setelah periode tertentu, dan rotasi kantor akuntan publik, di mana seluruh KAP akan diganti setelah batas masa perikatan tertentu. Nah, di Indonesia sendiri, ketentuan ini itu telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13 garis miring POJK titik 03 garis miring 2017.
Selain rotasi, terdapat safeguard atau perlindungan independensi. Nah, pendekatan profesional dalam safeguard itu meliputi identifikasi ancaman, evaluasi tingkat risiko, penerapan langkah perlindungan, dan jika ancaman tidak dapat dikurangi, maka penugasan harus ditolak. Bentuk safeguard sendiri itu antara lain menerapkan kode etik dan standar audit, pengawasan oleh komite audit independen, quality control review, serta pemisahan jasa audit dan non-audit, serta rotasi personel audit. Nah, dengan adanya rotasi dan safeguard, independensi auditor itu dapat dipertahankan sehingga opini audit dapat tetap objektif, kredibel, dan dipercaya oleh publik. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai peran auditor menurut standar internasional. ASEAN Capital Market Forum itu mengembangkan ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS sebagai alat penilai berbasis pengungkapan publik untuk mengukur kualitas praktik GCG perusahaan publik di ASEAN. Nah, sistem ini berfungsi sebagai benchmark bagi investor dan perusahaan, menekankan pentingnya transparansi serta kekuatan dan independensi fungsi audit internal maupun eksternal sebagai indikator kredibilitas tata kelola, sehingga perusahaan dengan skor tinggi dipandang memiliki sistem pengendalian yang andal dan lebih dipercaya pasar global. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja auditor eksternal. Dalam kerangka ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS yang dikembangkan oleh ASEAN Capital Market Forum, penilaian terhadap auditor eksternal itu tidak hanya berfokus pada opini audit, tetapi juga transparansi dan tata kelola hubungan perusahaan dengan auditor untuk memastikan independensi dan akuntabilitas. Indikator utamanya itu meliputi pengungkapan terpisah via audit dan non-audit untuk menilai potensi konflik kepentingan, kebijakan pembatasan jasa non-audit yang berisiko mengganggu independensi, proses penunjukan auditor melalui rekomendasi komite audit dan persetujuan RUPS, serta adanya komunikasi efektif antara auditor eksternal dan komite audit tanpa kehadiran manajemen. Penilaian ini mendorong perusahaan membangun sistem GCG yang kuat sekaligus menjaga kredibilitas auditor di mata investor. Kemudian yaitu kontribusi auditor internal dalam peningkatan GCG. Jadi, dalam penilaian ACGS oleh ASEAN Capital Market Forum, fungsi audit internal dinilai secara komprehensif, bukan hanya dari keberadaannya, tapi dari efektivitas dan independensinya sebagai pilar GCG yang tercermin melalui struktur pelaporan langsung kepada komite audit, keberadaan piagam audit internal forum, kompetensi serta kecukupan sumber daya auditor, dan luas cakupan tugas dalam menilai pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola. Semakin kuat aspek-aspek tersebut diungkapkan perusahaan, maka semakin tinggi pula penilaian karena menunjukkan audit internal berperan strategis dalam menjaga kredibilitas dan kualitas tata kelola perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan temuan audit kepada Dewan. Menurut standar ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS, pelaporan ini bukan sekedar rutinitas administratif, melainkan sebuah benang merah yang menghubungkan fungsi audit dengan pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan. Ada 3 poin yang memang ditekankan di sini berdasarkan standar internasional tersebut. Yang pertama, auditor baik internal maupun eksternal harus bisa berkomunikasi langsung dan terbuka dengan dewan serta komite audit. ACGS bahkan menilai secara spesifik apakah ada bukti pertemuan privat. Jadi yang pertemuan privat ini yang dijadikan bukti antara komite audit dengan auditor tanpa kehadiran manajemen. Hal ini penting agar auditor bisa menyampaikan isu sensitif secara jujur, terbuka tanpa merasa sungkan atau tertekan oleh pihak manajemen. Lalu yang kedua, untuk auditor eksternal yang dinilai bukan hanya apakah laporannya itu sudah diterima, tetapi apakah mereka membahas kualitas prinsip akuntansi yang digunakan dan apakah ada kesulitan yang dihadapi selama melakukan proses audit. Sedangkan untuk auditor internal, penekanannya itu adalah pada frekuensi pelaporan dan ringkasan tindak lanjut atas temuan pengendalian internal. Dan yang terakhir, perusahaan yang baik harus punya jalur eskalasi yang jelas. Jika ada temuan serius yang tidak direspon dengan memadai,
oleh pihak manajemen, auditor itu memiliki hak dan prosedur resmi untuk membawanya langsung ke tingkat dewan. Jadi intinya dewan itu tidak mungkin bisa mengawasi apa yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu, memastikan informasi mengalir tanpa filter melalui laporan audit adalah prasyarat utama agar pengawasan GCG itu berjalan efektif dan juga substantif. Selanjutnya, integrasi peran auditor dalam kerangka GRC, Governance, Risk, and Compliance. Jadi pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu GRC ini. Jadi seperti yang terlihat di gambar lingkaran ini, GRC adalah sebuah kapabilitas terintegrasi yang menyatukan 3 fungsi utama, yaitu tata kelola atau governance, manajemen resiko, risk management, dan kepatuhan atau compliance. Tujuannya adalah untuk memecah silo atau batasan antar departemen agar organisasi bisa mencapai tujuan strategisnya secara etis dan juga selaras dengan regulasi. Dalam arsitektur GRC ini, auditor itu memiliki peran yang sangat vital. Jika kita menggunakan model 3 lini atau 3 lines model, auditor internal berada di lini ketiga. Tugas utamanya adalah memberikan penjaminan yang independen dan memberikan pandangan yang holistik atau menyeluruh kepada dewan direksi mengenai kesehatan sistem perusahaan kita. Tidak hanya auditor internal, sinergi dengan auditor eksternal juga sangat diperlukan dalam kerangka ini. Kolaborasi keduanya itu untuk memastikan bahwa seluruh sistem pertahanan organisasi telah terpantau secara komprehensif, efisien, dan juga tetap selaras dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi singkatnya, auditor dalam kerangka GRC ini bukan sekedar memeriksa laporan saja, melainkan juga merupakan komponen strategis yang menjaga agar roda tata kelola, risiko, dan juga kepatuhan perusahaan itu tetap berputar di jalur yang benar. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat 3 lini pertahanan, di mana model 3 lini ini merupakan pembaruan dari 3 lini yang sebelumnya yang telah dibuat oleh IIA, yang dimana merupakan kerangka kerja konseptual, yang dimana kerangka kerja ini menjelaskan pembagian peran dalam manajemen resiko dan pengendalian organisasi. Model ini dibagi menjadi 3 peran utama. Yang pertama ada peran manajemen operasional, lini kedua peran manajemen risiko dan kepatuhan, dan yang terakhir lini ketiga peran audit internal, yang dimana lini pertama merupakan pihak yang menjalankan aktivitas sehari-hari dan sekaligus menjadi pemilik risiko, yang dimana mereka lah yang langsung mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dalam pekerjaan mereka. Lini kedua merupakan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Dari fungsi ini, perannya memberikan dukungan, menetapkan kebijakan, serta memantau apakah lini pertama sudah mengelola risiko dengan baik. Namun, lini kedua bukanlah pemilik risiko utama. Sedangkan lini ketiga adalah audit internal, yang mana tugasnya memberikan jaminan independen kepada dewan direksi dan manajemen senior bahwa sistem tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal sudah berjalan dengan efektif. Dari ketiga lini ini, terdapat dewan direksi dan komite audit sebagai pengawas utama, sementara audit eksternal berada di luar struktur organisasi dan memberikan jaminan tambahan, yang dimana model ini menegaskan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab bersama dengan peran yang berbeda di setiap lininya. Sedangkan pada audit internal menjadi penilai independen dari keseluruhan sistemnya. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat peran auditor dalam lini ketiga dan sinergi audit internal dan eksternal. Yang pertama ada peran auditor dalam lini ketiga. Sebelumnya sudah bahas bahwa peran auditor ini terdapat pada lini ketiga atau lini terakhir. Berbeda dengan lini pertama dan kedua yang mengelola resiko, sedangkan pada audit internal ini berperan memberikan jaminan independen atas efektivitas pengelolaan resiko tersebut.
yang dimana auditor internal akan mengevaluasi apakah manajemen operasional ini sudah mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dengan baik, serta menilai apakah fungsi manajemen risiko dan kepatuhan telah merancang kerangka kerja yang memadai, sehingga audit internal tidak mengelola risiko secara langsung, tetapi mengaudit proses manajemen risiko itu sendiri. Nah, untuk menjaga objektivitasnya ini, audit internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional atau merancang pengendalian agar tidak terjadinya self-review treat. Selain itu juga, auditor internal memiliki perspektif menyeluruh terhadap organisasi, sehingga audit internal ini akan mampu mengidentifikasi risiko secara sistematik dan melaporkannya langsung kepada komite audit. Dengan demikian, audit internal berperan sebagai pilar penjaminan independen dalam tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan organisasi. Selanjutnya ada sinergi audit internal dan eksternal, yang dimana dalam sinergi audit internal dan eksternal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, yang dimana walaupun keduanya memiliki peran yang berbeda, audit internal dan eksternal bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Audit eksternal dapat menggunakan hasil kerja audit internal setelah memastikan bahwa audit internal kompeten dan objektif, sehingga membuat proses audit lebih efisien dan mengurangi duplikasi pekerjaan. Sebaliknya, pada audit internal juga bisa memperoleh wawasan dari audit eksternal, terutama terkait isu akuntansi dan akuntansi yang kompleks dan tren industri. Namun, meskipun bersinergi, masing-masing harus tetap menjaga independensi, karena auditor eksternal tetap bertanggung jawab penuh atas opini auditnya. Jadi, kerjasama ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai manajemen risiko perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan singkat terkait definisi dan klasifikasi risiko. Secara klasik, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian, sehingga fokus manajemen risiko adalah pada ancaman dan juga pencegahan kerugian melalui pendekatan defensif seperti asuransi. Namun, dalam perspektif modern, seperti ISO dan juga COSO-IRM, risiko didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan. Artinya, risiko bisa berdampak negatif sebagai ancaman, tetapi di sisi lain juga bisa berdampak positif sebagai peluang. Oleh karena itu, manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada penghindaran kerugian, tetapi juga pada penciptaan nilai melalui intelligent risk taking. Kemudian, dalam IRM, risiko diklasifikasikan menjadi 4 tipe utama, yaitu risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, dan juga risiko kepatuhan, di mana klasifikasi ini nantinya akan membantu organisasi memahami sumber risiko dan juga menentukan strategi pengelolaannya. Selanjutnya, klasifikasi risiko sendiri memiliki beberapa manfaat penting dalam penerapan IRM. Yang pertama, membantu organisasi menyusun risk universe atau daftar risiko yang komprehensif. Yang kedua, memudahkan penetapan kepemilikan dan tanggung jawab risiko. Yang ketiga, mempermudah proses identifikasi dan juga penilaian risiko. Dan yang paling penting, memungkinkan pengelolaan risiko secara terintegrasi dan juga strategis. Sebagai analogi, pandangan lama terhadap risiko seperti melihat cuaca hanya dari sisi badai atau ancamannya saja. Sedangkan dalam perspektif IRM, organisasi tidak hanya mempersiapkan diri menghadapi badai, tetapi juga memanfaatkan cuaca baik sebagai peluang. Yang dimana hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian sekaligus memaksimalkan keuntungan. Nah, pada slide selanjutnya kita membahas klasifikasi risiko berdasarkan sumber dan dampaknya. Jadi yang pertama, berdasarkan sumbernya, risiko itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam organisasi. Contohnya seperti kelemahan pengendalian internal, kegagalan sistem, atau kesalahan strategi. Karena berasal dari dalam, risiko ini tuh relatif lebih mudah dikendalikan melalui perbaikan kebijakan dan proses.
Yang kedua ada risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar organisasi dan berada di luar kendali langsung perusahaan. Misalnya perubahan kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, atau persaingan industri. Nah, dalam hal ini itu manajemen perlu fokus pada antisipasi dan adaptasi. Selain berdasarkan sumber, risiko juga diklasifikasikan berdasarkan dampaknya. Dampaknya bisa berupa keuangan finansial, penurunan reputasi, sanksi hukum, gangguan operasional, hingga dampak terhadap keselamatan dan lingkungan. Nah, dengan memahami dari mana risiko berasal dan apa dampaknya, organisasi dapat menyusun strategi mitigasi yang lebih tepat dan komprehensif. Nah, pada slide selanjutnya kita membahas tentang standar manajemen risiko global, yaitu ISO 31000/2018. ISO 31000 merupakan standar panduan internasional dalam pengelolaan risiko. Standar ini bukan untuk sertifikasi, tapi sebagai pedoman agar organisasi itu memiliki kerangka kerja yang sistematis dalam mengelola risiko. ISO 31000 ini menekankan bahwa manajemen risiko itu harus terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi dan menjadi pengambilan keputusan. Tujuannya itu bukan hanya mengurangi risiko, tapi juga menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Nah, standar ini tuh terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Terdapat 8 prinsip utama dalam ISO 31000, diantaranya terintegrasi, terstruktur, disesuaikan dengan konteks organisasi, inklusif, dinamis, berbasis informasi terbaik, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, serta berorientasi pada meningkatkan keberlanjutan. Nah, melalui prinsip-prinsip tersebut, manajemen risiko itu tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif, tapi sebagai bagian penting dari strategi dan tata kelola organisasi. Selanjutnya, kerangka kerja manajemen risiko. Pada kerangka kerja ini, ISO 3001 adalah struktur yang memastikan manajemen risiko integrasi ke seluruh organisasi. Keberhasilannya tergantung pada kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak, termasuk penempatan kebijakan, penyediaan sumber daya, dan kejelasan tanggung jawab. Siklus kerangka kerja ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, integrasi. Pada integrasi ini itu, manajemen risiko mengintegrasi ke seluruh proses dan aktivitas organisasi. Yang kedua, desain. Untuk merancang kerangka kerja sesuai dengan konteks organisasi, termasuk kebijakan, peran, tanggung jawab, sumber daya, dan sistem pelaporan. Yang ketiga, implementasi. Pada implementasi ini, penerapan kerangka kerja dengan rencana yang jelas serta memastikan semua pihak itu paham dengan perannya masing-masing. Yang keempat, evaluasi. Pada evaluasi, ini itu untuk menilai secara berkala efektivitas kerangka kerja dan kesesuaian dengan tujuan serta prinsip ISO 31000. Yang terakhir, peningkatan. Pada peningkatan atau improvement ini itu melakukan perbaikan eh, secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan kesenjangan yang ada. Selanjutnya, proses manajemen risiko berbasis ISO 31000. Proses manajemen ini itu adalah langkah sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dilakukan secara berulang dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan organisasi. Proses dari manajemen risiko ini terdiri dari beberapa langkah yang berurutan. Yang pertama, penempatan lingkungan, konteks, dan kriteria. Pada penempatan ini itu untuk menentukan ruang lingkup dan memahami konteks internal dan eksternal, dan juga menetapkan kriteria untuk menilai tingkat risikonya. Yang kedua, penilaian risiko. Ini itu adalah jantung dari proses dan terdiri dari 3 sublangkah. Yang pertama, identifikasi risiko. Pada identifikasi risiko ini itu untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat atau mendukung tujuan. Yang kedua, analisis risiko. Ini itu untuk menganalisis penyebab dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian, evaluasi risiko.
pada evaluasi ini tuh membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti. Dan yang ketiga ini perlakuan risiko. Pada perlakuan risiko, ini tuh untuk menentukan dan menerapkan strategi penanganan seperti menghindari, mengurangi, memindahkan, menerima, atau memanfaatkan risiko tersebut. Nah, kemudian di sini ada konsep IRM COSO 2017. Yang pertama kita akan bahas di latar belakangnya dulu. Nah, pada awalnya COSO ini itu menerbitkan kerangka IRM pada tahun 2004. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas resiko dan dinamika bisnis, pada tahun 2017 itu dilakukan pembaruan besar dengan judul Integrating with Strategy and Performance, di mana perubahan ini itu menekankan bahwa manajemen risiko itu tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan proses penyusunan strategi dan pengukuran kinerja organisasi. Nah, dalam kerangka terbaru ini, resiko itu tidak lagi dipandang hanya sebagai ancaman yang harus dihindari, namun juga sebagai bagian yang melekat dalam setiap keputusan strategis. Artinya, setiap strategi yang dipilih organisasi akan membawa resiko yang berbeda, dan pemahaman terhadap resiko tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada tujuan IRM COSO 2017. Tujuan utama IRM COSO 2017 adalah membantu organisasi menciptakan nilai, melindungi nilai, dan mengoptimalkan pencapaian tujuan. Dengan demikian, IRM itu berfungsi sebagai navigator strategis, bukan sekedar alat pengendalian internal saja. Nah, di sini juga ada konsep kuncinya nih. Dalam kerangka ini juga terdapat dua konsep penting, yaitu risk appetite dan risk tolerance. Risk appetite adalah tingkat risiko yang bersedia diambil oleh organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Sementara itu, risk tolerance adalah batas variasi atau penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pencapaian target tertentu. Jadi, secara sederhana, risk appetite ini itu bersifat strategis dan ditetapkan di tingkat manajemen puncak. Sedangkan risk tolerance itu lebih ke arah operasional dan digunakan dalam pengendalian sehari-hari. Nah, kemudian di sini ada 5 komponen IRM COSO 2017. Nah, kelima komponen ini itu saling terintegrasi dan membentuk siklus manajemen risiko yang berkelanjutan. Komponen pertama adalah governance and culture, di mana ini merupakan fondasi dari seluruh sistem IRM. Di dalamnya itu mencakup pengawasan risiko oleh dewan direksi, pembentukan struktur organisasi yang jelas, serta penciptaan budaya sadar risiko. Nah, jika budaya organisasi ini tidak mendukung, maka sistem manajemen risiko ini tidak akan berjalan efektif. Lalu ada komponen kedua, yaitu strategy and objective setting. Nah, pada tahap ini, risiko itu akan dipertimbangkan sebelum strategi ditetapkan. Organisasi akan menganalisis konteks bisnis, menetapkan risk appetite, kemudian mengevaluasi berbagai alternatif strategi, dan kemudian akan menetapkan tujuan yang selaras dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Lalu komponen ketiga adalah performance. Nah, disinilah risiko akan dikelola secara operasional. Organisasi akan mengidentifikasi risiko, menilai tingkat keparahannya, menentukan prioritas, serta memilih respons risiko yang sesuai, seperti menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko. Nah, komponen keempat adalah review and revision. Di sini, manajemen risiko bukanlah sistem yang statis. Organisasi akan terus secara berkala meninjau perubahan lingkungan internal maupun eksternal, kemudian juga mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Lalu di sini ada komponen yang terakhir, yaitu information, communication, and reporting. Nah, komponen ini itu akan mendukung seluruh proses IRM melalui penyediaan informasi yang relevan dan andal, komunikasi risiko yang efektif, serta pelaporan kepada manajemen dan para pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, kelima komponen ini akan memastikan bahwa manajemen risiko itu tidak hanya sekedar menjadi prosedur administratif saja, namun juga menjadi bagian integral dari strategi dan kinerja organisasi. Nah, baik materi berikutnya yaitu mengenai risk appetite dan risk tolerance. Dalam kerangka COSO IRM yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Third-Way Commissions, risk appetite dan risk tolerance itu merupakan konsep inti yang saling terkait. Nah, di mana risk appetite itu adalah pernyataan strategis tingkat tinggi tentang seberapa besar risiko yang tersedia dalam yang diambil organisasi
untuk mencapai tujuan, sedangkan risk tolerance adalah batas operasional spesifik yang menetapkan seberapa besar penyimpanan dari target yang masih bisa diterima. Nah, keduanya itu sama-sama memastikan pengambilan keputusan di seluruh organisasi tetap selaras dengan strategi, batas risiko, dan arahan dewan. Selanjutnya yaitu hubungan RM dengan strategi perusahaan. Nah, dalam kerangka RM yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commissions, manajemen risiko diposisikan sebagai bagian integral dari proses perumusan hingga evaluasi strategi perusahaan, karena ERM itu membantu manajemen menilai risiko setiap alternatif strategi seperti sebelum dipilih, mendukung pelaksanaan strategis melalui pengelolaan risiko operasional, serta memberikan peringatan dini jika muncul perubahan risiko yang dapat mempengaruhi arah bisnis, sehingga organisasi tidak hanya mampu melindungi diri dari ancaman, tetapi juga memanfaatkan risiko secara cerdas untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai keberlanjutan. Selanjutnya, dampak risiko dalam organisasi dan lingkup manajemen risiko. Nah, manajemen risiko modern memandang risiko sebagai ketidakpastian yang memiliki dua sisi sekaligus, yaitu ancaman yang dapat merugikan tujuan organisasi dan peluang yang dapat menciptakan nilai, sehingga lingkungannya tidak hanya berfokus pada pelindungan nilai, tetapi juga menciptakan nilai melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam pendekatan ERM yang selaras dengan sistem Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commissions, pengelolaan risiko harus diterapkan di seluruh tingkat organisasi, strategis, taktis, hingga operasional, agar setiap keputusan mempertimbangkan risiko dan peluang secara seimbang, meningkatkan ketahanan, efisiensi, alokasi sumber daya, serta kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga perusahaan mampu berkembang bukan sekedar bertahan. Baik, selanjutnya dampak positif, peluang, dan dampak negatif atau ancaman. Kita di sini dapat melihat bahwa manajemen risiko itu bukan lagi sekedar fungsi kepatuhan untuk mencegah kerugian. Perspektif modern melihat risiko ini sebagai sebuah spektrum yang luas. Di satu sisi kita punya ancaman, di mana ini adalah kondisi yang jika terjadi akan menghambat tujuan organisasi, seperti kerugian finansial, penurunan pendapatan, atau kerusakan reputasi. Di sini tugas manajemen risiko adalah melakukan mitigasi, baik dengan cara menghindari, mengurangi, ataupun mentransfer risiko tersebut. Namun di sisi lain juga ada yang namanya peluang. Buku ini kita bisa melihat di buku bahwa ada penekanan semua kemajuan bisnis dan inovasi sebenarnya berasal dari pengambilan risiko yang disengaja. Contohnya itu saat perusahaan mengadopsi teknologi AI atau masuk ke pasar baru, itu adalah ketidakpastian yang diambil demi imbal hasil yang superior. Jadi tantangan bagi manajemen adalah menyadari bahwa ancaman dan peluang itu seringkali merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Pola pikir yang seimbang inilah yang mengubah ERM dari sekedar fungsi penjagaan menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan strategis bagi perusahaan. Selanjutnya, lingkup penerapan manajemen risiko dalam bisnis. Kita bisa melihat di sini bahwa manajemen risiko tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah tiap departemen atau yang disebut pendekatan silo. Jadi penerapannya itu harus holistik di seluruh tingkat organisasi. Di sini ada 3 tingkatan utama dalam penerapannya. Yang pertama itu tingkat strategis. Jadi ini ada di level yang tertinggi, di mana Dewan Direksi itu mengintegrasikan risiko dengan perencanaan jangka panjang dan menetapkan risk appetite perusahaan. Yang kedua, tingkat taktis diterapkan pada level manajer divisi untuk mengelola risiko pada proyek besar atau area fungsional seperti rantai pasokan dan risiko keuangan. Dan yang terakhir, tingkat operasional ini merupakan level harian di mana karyawan itu merupakan garis terdepan untuk menjalankan kontrol risiko secara langsung, seperti prosedur keselamatan kerja atau keselamatan data. Selain secara vertikal, IRM juga bergerak secara horizontal. Artinya semua departemen mulai dari departemen keuangan, SDM hingga
teknologi informasi itu saling berkoordinasi. Fungsi IRM terpusat akan menggabungkan semua informasi ini menjadi satu gambar besar yang disebut portofolio risiko. Jadi tujuannya itu jelas supaya keputusan yang diambil itu keputusan diambil oleh satu departemen itu tidak malah menimbulkan bahaya bagi departemen yang lainnya. Baik, selanjutnya prinsip dan tujuan manajemen risiko. Berdasarkan materi yang kita pelajari, IRM yang efektif itu harus mempunyai prinsip yang kuat. Jadi prinsipnya adalah manajemen risiko itu tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dalam setiap proses pengambilan keputusan. IRM juga harus dinamis, artinya bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis kita. Lalu apa sih tujuannya? Di sini ada 3 tujuan utama yang ditekankan. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas keputusan. Dengan data informasi yang jelas, Dewan Direksi bisa tahu apa risiko dari setiap pilihan mereka, sehingga tidak ada kejutan yang merugikan di masa depan. Lalu yang kedua, untuk mendukung pencapaian target. IRM membantu kita fokus mengelola risiko yang benar-benar bisa menghalangi strategi perusahaan kita. Yang ketiga, membangun ketahanan di dunia yang penuh gejolak. Yang dinamis ini, perusahaan harus punya ketangkasan untuk pulih dengan cepat dari suatu masalah, sekaligus cepat menangkap peluang yang muncul. Prinsip dan tujuan ini diibaratkan sebagai atlet profesional, jadi latihannya terintegrasi, bukan cuma agar tidak cedera, tetapi juga supaya atlet itu tahu kapan harus menyerang untuk memenangkan kejuaraan. Begitupun juga dengan suatu perusahaan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat tujuan utama penerapan ERM, yang dimana selain ERM memiliki berbagai manfaat, ERM ini juga memiliki beberapa tujuan yang menjadi pendorong fundamental di balik adanya kerangka kerja. Yang pertama ada tujuan yang paling tradisional, yakni perlindungan nilai, yang dimana tujuan ini merupakan tujuan defensif yang berfokus pada pencegahan dan mitigasi peristiwa yang dapat menghancurkan nilai yang ada. Untuk mencapai tujuan ini terdapat 3 cara. Yang pertama, mengurangi kerugian operasional. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan. Dan yang terakhir, menjaga aset. Tujuan kedua, mencerminkan pemikiran ERM yang modern, yakni penciptaan nilai. Dari tujuan ini merupakan tujuan ofensif yang berfokus pada penggunaan pemaham resiko untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memanfaatkan peluang. Untuk mencapai tujuan ini terdapat 3 cara juga. Yang pertama, menginformasikan pemilihan strategi. Yang kedua, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, memanfaatkan peluang. Sedangkan pada tujuan yang ketiga, ini tuh menjadi payung bagi kedua tujuan sebelumnya, yang mana tujuan ketiga ini adalah peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga dalam organisasi yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki pendekatan yang matang dan terstruktur terhadap manajemen resiko dan resiko akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari berbagai pihak. Untuk mencapainya terdapat beberapa cara juga. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor dengan mengurangi ketidakpastian dan volatilitas pendapatan yang dapat dihargai oleh pasar. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan kreditor dan mitra bisnis. Dan yang ketiga, memenuhi ekspektasi dewan dan regulator. Sehingga dari ketiga tujuan ini saling terkait dan menciptakan siklus yang positif dengan melindungi nilai yang ada dan secara cerdas akan menciptakan nilai baru. Selain itu juga, organisasi akan mengalami peningkatan kepercayaan pada pemangku kepentingannya. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat integrasi manajemen risiko dengan proses bisnis, yang dimana prinsip paling fundamental dari ERM yang paling efektif adalah bahwa manajemen risiko ini bukanlah sebuah aktivitas atau departemen yang terpisah, melainkan terintegrasi secara mendalam ke dalam semua proses bisnis dan pengambilan keputusan yang signifikan di seluruh organisasi. Nah, jika
ERM ini dilihat hanya sebagai tugas sebagai polisi resiko di kantor pusat, ya ERM ini akan gagal, sehingga keberhasilannya ketika manajemen resiko harus menjadi bagian dari cara setiap orang bekerja. Sehingga dari integrasi ini terdapat berbagai tingkatan. Yang pertama ada tingkat strategis, yang dimana manajemen risiko ini harus menjadi komponen inti dari siklus perencanaan strategis tahunan, sehingga dari pembahasan risiko dan risk appetite-nya harus menjadi agenda tetap dalam rapat Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif, sehingga dari keputusan-keputusan besar, setiap merger dan akuisisi atau investasi modal yang signifikan harus melalui proses penilaian risiko yang formal sebelum mendapatkan persetujuan. Sedangkan tingkat yang kedua terdapat tingkat taktis, yang dimana manajemen harus diintegrasikan ke dalam proses-proses seperti penganggaran, manajemen kinerja, dan manajemen proyek. Ketika seorang manajer menyusun anggaran tahun depan, mereka juga harus mempertimbangkan dari resiko-resiko utama yang dapat menyebabkan anggaran tersebut tidak tercapai dan merencanakan tindakan kontingensi, yang dimana ketika kinerja seorang individu atau tim dievaluasi, salah satu metriknya bisa jadi adalah seberapa baik mereka dapat mengelola risiko dalam area tanggung jawab mereka. Di tingkat yang terakhir ada tingkat operasional, yang dimana integrasi dalam tingkat ini berarti membangun pertimbangan risiko dan aktivitas pengendalian ke dalam alur kerja sehari-hari. Contohnya ketika prosedur untuk menyetujui kredit pelanggan baru adalah integrasi manajemen risiko kredit ke dalam proses penjualan. Sehingga untuk mencapai integrasi ini terdapat beberapa elemen pendukung. Yang pertama, terdapat komitmen yang kuat dari manajemen puncak. Yang kedua, komunikasi dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan semua karyawan memahami peran mereka. Dan yang terakhir, alat dan kerangka kerja yang sederhana dan praktis yang dapat digunakan oleh manajer non-resiko, sehingga ketika manajemen resiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi, ia akan berhenti menjadi beban birokrasi dan menjadi sumber kekuatan dan ketahanan sebuah organisasi. Untuk yang selanjutnya terdapat budaya sadar risiko, yang dimana di antara seluruh komponen kerangka kerja dan proses ERM, budaya sadar risiko ini sering dianggap sebagai faktor yang paling penting untuk menentukan keberhasilan jangka panjang. Nah, mengapa demikian? Karena disinilah budaya menentukan apakah sistem manajemen risiko yang sudah dirancang secara formal benar-benar dapat dijalankan dalam praktik, terutama ketika organisasi berada di bawah tekanan. Nah, secara definisi, budaya sadar risiko ini merupakan seperangkat nilai, keyakinan, pengetahuan, sikap, dan perilaku bersama terkait bagaimana risiko dipahami dan dikelola dalam organisasi atau dianut oleh sekumpulan kelompok, yang dimana budaya sadar risiko ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, adanya pemahaman bersama mengenai risiko apa yang penting bagi organisasi, dalam artian seluruh anggota organisasi ini memiliki persepsi yang selaras terkait prioritas risiko. Untuk yang kedua, adanya percakapan yang terbuka dan jujur mengenai risiko, termasuk keberanian menyampaikan kabar buruk atau ketidakpastian tanpa takut disalahkan. Nah, dari karakteristik ini sering disebut sebagai non-surprise culture, yang dimana tidak ada kejutan karena informasi dan risiko itu sudah disampaikan dari sejak awal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, adanya rasa tanggung jawab bersama dalam mengelola risiko, dimana risiko bukan hanya tanggung jawab manajemen atau unit tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab setiap individu sesuai dengan perannya. Nah, selanjutnya dari penggerak utama budaya sadar risiko ini adalah apa yang disebut dengan tone at the top, yang dimana Dewan Direksi dan Manajemen Senior secara konsisten akan menunjukkan melalui kata-kata dan tindakan bahwa manajemen risiko ini dihargai. Nah, ketika
pemimpinan justru menghukum pembawa kabar buruk atau mengambil jalur pintas, maka budaya sadar risiko akan cepat rusak meskipun kebijakannya tertulis sudah baik. Namun istilah itu tidak cukup. Budaya ini juga membutuhkan mood in the middle, yang dimana peran manajer menengah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik sehari-hari. Selain itu juga diperlukan pass on the bottom, yang mana keterlibatan karyawan tingkat bawah agar merasa diberdayakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan risiko yang mereka temui. Nah, untuk membangun budayanya sendiri bukanlah proses yang instan, melainkan upaya yang jangka panjang yang berkelanjutan. Adapun beberapa elemen yang praktis yang mendukung membangun budaya ini. Yang pertama, komunikasi yang jelas mengenai risk appetite-nya dan filosofi manajemen risiko. Yang kedua, pelatihan kepada seluruh karyawan agar memahami konsep risiko dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, sistem insentif yang tidak mendorong pengambilan risiko berlebihan tapi menghargai perilaku manajemen risiko yang baik. Dan yang terakhir, ada akuntabilitas yang jelas dan menetapkan kepemilikan risiko dan penanggung jawaban individu.